Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Ketemu lagi di channel DJ Adi bersama Bang Adi. Kali ini kita akan membahas objek IPA dan pengamatan. Ini untuk mata pelajaran IPA di kelas 7 ya. Jadi ikuti video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen bila ada sesuatu yang kurang ya di kolom komentar, dan ikuti pembahasan materi dan soal-soal di channel DJ Adi. Lihat di playlist ya, banyak itu sudah. Objek dalam IPA ya. Objek dalam IPA itu apa? Segala sesuatu yang berada di alam dan interaksi baik yang makhluk hidup maupun benda mati ya. Jadi dalam menentukan kesimpulan atau ilmu yang kita pakai selama ini itu memerlukan metode ilmiah. Jadi hasil yang kita pelajari sekarang itu adalah penelitian-penelitian dari penemu-penemu yang sebelumnya. Jadi kalau kalian mau belajar IPA, ya itu kalian akan melakukan metode-metode ilmiah, ya. Jadi kalian bisa dapat ilmu lebih bermakna, ya. Adapun langkah-langkah metode ilmiah, yang pertama adalah melakukan observasi awal. Observasi awal itu apa? Observasi awal itu adalah ilmu yang kita butuhkan atau informasi yang kita butuhkan untuk melakukan penelitian sesuatu yang kita inginkan, ya. Selanjutnya adalah merumuskan masalah. Jadi, apa ya masalah dari penelitian yang akan kita lakukan? Selanjutnya, merumuskan hipotesis atau dugaan sementara. Jadi, sebelum kalian melakukan penelitian, ya, kalian merumuskan masalah dan kira-kira dugaan hasilnya itu seperti apa. Selanjutnya ada 4, ya, melakukan eksperimen. Nah, di sini kalian melakukan percobaan atau pengamatan, ya. 5, melakukan analisis hasil. Jadi setelah melakukan eksperimen, melakukan percobaan, ya, melakukan pengamatan, kita dapat menganalisa hasil dari pengamatan kita, ya. 6, menarik kesimpulan. Dari hasil penelitian kita tarik kesimpulan, apakah sama dengan hipotesis yang kita buat di awal tadi, ya. IPA adalah ilmu pengetahuan alam, dikelompokkan menjadi 4 bagian sebagai berikut. Tapi di tingkat SMP itu disebut IPA terpadu. Jadi semuanya di dalam satu bidang keilmuan, ya. Jadi kalau di SMA nanti ada 3, ya. Tapi secara keseluruhan IPA dibagi menjadi 4, ya. 1. Fisika adalah ilmu yang mempelajari tentang aspek mendasar alam seperti materi, energi, cahaya, gerak panas, dan berbagai gejala fisik lain di alam, ya. Kimia adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang mengenai materi dan perubahannya, serta interaksi antara materi yang satu dengan materi yang lainnya. Selanjutnya ada biologi, ya, adalah cabang IPA yang mempelajari tentang sistem kehidupan, mulai dari ukuran yang kecil sampai dengan lingkungan yang sangat luas. 4. Ilmu bumi dan antariksa merupakan cabang IPA yang mempelajari tentang asal mula, perkembangan dan keadaannya saat ini, bintang, planet, dan seperti benda-benda yang lainnya, ya. Pengukuran. Ya, pengukuran itu apa? Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran dengan alat ukur yang dipakai sebagai satuan. Jadi di sini ada besaran dan alat ukurnya. Ya, ada sesuatu benda, ada alat ukurnya, ya, dan menggunakan satuan. Jadi kita bahas dulu besaran adalah suatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan nilai dan satuan. Sedangkan satuan adalah sesuatu yang digunakan sebagai perbandingan
dalam sebuah pengukuran. Selanjutnya, besaran dan satuan pokok. Ya, besaran pokok merupakan besaran yang satuannya telah didefinisikan terlebih dahulu dan diakui secara internasional berdasarkan satuan internasional yang disingkat dengan SI. Terdiri dari 7 besaran, yaitu ini nih, ya. Satu, panjang dilambangkan dengan L, satuannya meter disingkat M kecil, massa M kecil, ya, satuannya adalah kilogram, ya, kg, waktu second, kuat arus ampere, suhu satuannya adalah Kelvin, intensitas cahaya satuannya adalah kandela, jumlah zat satuannya adalah mol, ya. Jadi di sini kalau adik-adik susah menghafalnya, ada cara cepatnya, ada cara singkatnya, ya, yang kalau di channel kita disebut sikat, ya. Panji suka main kucing waktu jumpa Ica. Panji, pan, panjang, suhu, ya. Di sini ada suhu kan? Main, massa. Kucing, kuat, arus. Waktu, ya jelas waktu. Jumpa, jumnya adalah jumlah zat. Ica, intensitas, cahaya. Oke, lanjut. Besaran turunan. Jadi ada besaran pokok, ada besaran turunan. Ya, besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok, atau dengan kata lain besaran yang dihasilkan dari operasi bilangan antara besaran pokok. Ya, jadi hasil dari operasi besaran pokok dengan besaran pokok, kalau kita kalikan atau kita bagikan atau kita operasikan, ya, itu akan menjadi besaran turunan. Contoh nih, ada luas, panjang kali lebar, ya, panjang dengan panjang, meter dengan meter dikalikan meter kuadrat. Volume, massa jenis, kecepatan, percepatan, gaya, usaha, daya, tekanan, momentum, dan yang lain. Masih banyak ya. Selanjutnya, satuan baku dan tidak baku. Ya, satuan baku dan tidak baku apa ya? Satuan baku adalah satuan yang telah disepakati pemakaiannya secara internasional atau satuan SI. Syarat satuan baku berlaku internasional. Wow, seluruh dia memakainya. Ya, mudah ditiru dan tidak berubah. Jadi tidak ada perubahan. Satuan dalam sistem internasional dibagi menjadi 2, ya. Ada sistem MKS, meter, kilo, second. Ada sistem CGS, sentimeter, gram, second. Selanjutnya, satuan tidak baku. Satuan tidak baku ini, ya, satuan yang tidak diakui secara internasional, hanya digunakan di beberapa wilayah. Ya, mungkin seperti di Amerika itu tidak memakai meter, dia memakai inci. Ya, dia memakai satuan kaki, dia memakai satuan mil dan yang lain-lain, ya. Sebelumnya ditemukan alat ukur, maka penduduk pada zaman dahulu menggunakan satuan tidak baku, ya. Contohnya hasta, depa, kaki, lengan, tumpak, dan yang lain-lain. Jadi satu kaki seperti satuan di Amerika, ya. Satu kaki orang kan beda-beda, ya. Seperti gitu. Selanjutnya alat ukur. Ya, kita bahas alat ukur. Yang pertama panjang, ya. Panjang satuannya kilometer, meter, senti, ya. Nah, alat ukurnya ada mistar, ya. Sudah itu ada jangka sorong, ini untuk mengukur benda yang kecil dan lebih spesifik, ya, sampai desimalnya, ya. Ada lagi yang lebih kecil lagi, bisa kita ukur menggunakan mikrometer scope. Selanjutnya ada alat ukur massa, satuannya adalah kilogram dan gram, ya. Ada timbangan 2 lengan, ya. Di sini ada bendanya nanti, di sini ada pengukurnya, di sini ada berat-berat
sesuai ukurannya ya. Selanjutnya ada neraca mekanik ya. Di sini ada benda yang ingin diukur, di sini ada pembandingnya. Sama seperti dua lengan. Nah, di sini ada neraca Ohlson ya. Di sini sudah ada alat ukurnya. Kalau tadi kan kita mau masukkan di seperti neraca dua lengan ya. Kalau ini enggak, di sini ada alat ukur, tinggal kita geser-geser. Selanjutnya, nah ini lebih modern ya, neraca digital. Selanjutnya ada alat ukur waktu, jam, detik ya. Nah, kalau dulu kita menggunakan jam matahari. Jadi, kalau siang bisa digunakan, tapi kalau malam tidak bisa digunakan. Nah, berganti menjadi jam yang kita gunakan di rumah masing-masing ya. Ada jam tangan, ada jam dinding ya. Ada lagi jam atau pengukur waktu yang lebih modern, ada jamnya, ada hitung waktunya, hitung secondnya, ada hitung mundurnya yang disebut dengan stopwatch. Selanjutnya ada alat ukur suhu, satuannya derajat Kelvin. Ini ada termometer ruangan. Di rumah kalian ada nggak? Ya. Selanjutnya ada termometer badan. Ya. Bila kita sakit demam, kita menggunakan ini untuk mengukur suhu badan kita. Selanjutnya, wah ini lebih canggih lagi. Ya. Cukup kita arahkan ke objeknya, kita bisa tahu berapa suhunya. Ya, yaitu dengan termometer gun. Selanjutnya ada alat ukur kuat arus ya. Satuannya adalah ampere. Ini adalah ampere meter. Ya, ini biasanya digunakan oleh ahli listrik atau anak STM jurusan listrik dan yang lain-lain ya. Ini juga bisa kalian gunakan untuk praktek di bidang kelistrikan, ilmu kelistrikan di IPA ya. Selanjutnya ada alat ukur intensitas cahaya, satuannya kandela atau lumen ya. Nah ini, light meter. Jadi cahayanya bisa kita ukur di alat ini nih ya. Setelah diterima oleh alat ini, baru dikonversikan ke dalam bentuk angka digital ya. Ini disebut light meter. Selanjutnya ada alat ukur jumlah zat. Nah, molaritas satuannya atau mol ya. Di sini salah satu alat ukurnya. Ini kan banyak alat ukur kalau jumlah zat ya. Ini salah satunya adalah total dissolved solid ya atau TDS meter ya. Atau dalam bahasa Indonesianya adalah pengukur jumlah zat padat terlarut ya. Selanjutnya terima kasih. Jangan lupa subscribe kawan-kawan. Ya, adik-adik, like, komen. Bila ada kekurangan, komen tolongnya di komentar di bawah. Share bila merasa bermanfaat. Salam DJ Adi. Berbagi ilmu sama dengan menuai pahala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.